Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang pedagang sayur keliling atau pedagang-pedagang kecil lainnya, hindari 3 hal ini kalau Anda nggak mau mengalami kebangkrutan. Oke, simak terus videonya. Masalah ya pedagang kecil lah ya, seperti tukang sayur keliling, dagang-dagang kecil lainnya seperti dagang kue, dagang nasi uduk yang modal tipis, modal kecil, usaha kecil-kecilan. Terutama buat teman-teman yang modal minim, yang sekali jalan, ya, dagang sayur itu kan termasuk modal minim, di angka paling 2 sampai 3 juta ke bawah lah ya. Jadi biar nggak dapat masalah ke depannya, ada hal-hal yang harus dihindari teman-teman, terutama masalah hutang. Dan hutang itu dibagi beberapa macam yang emang benar-benar harus dihindari oleh pedagang kecil, terutama pedagang sayur. Kita bicara pedagang sayur aja ini mah ya. Menurut pengalaman saya, ini selalu kalau saya ngomong gitu ya, saya berdasarkan pengalaman yang saya alami aja. Beberapa tahun yang lalu teman-teman, saya pernah buat modal gitu, suka-suka ya, suka berhutang lah sama bandar, sama itu yang ibu-ibu deprok lah, yang bang harian lah, dikata bang harian lah ya. Dulu pernah melakukan itu, buat modal, coba-coba, pertama coba-coba, yang pada akhirnya ya kerepotan sendiri. Jadi yang pertama, hindari utang-utang yang berjangka panjang teman-teman. Yang utang jangka panjang tapi nggak ada hubungannya sama urusan dagang lah ya. Begitu, di luar daripada buat dagang. Karena begini teman-teman, misalnya kita hutang selama jangka waktu 3 tahun atau 2 tahun. Yaitu, kita dagang kan nggak selalu enak teman-teman. Nggak selalu enak, setiap tahunnya itu kan selalu berubah kalau dagang sayur itu. Nanti di mana ada masa-masa kritis tukang sayur itu, yang lakunya sayuran itu emang rada berkurang. Seperti ya yang saya alamin, yang berkurang sekali itu ya bulan puasa. Terus di mana anak-anak kenaikan kelas gitu, anak-anak sekolah kenaikan kelas, pengaruh loh sama dagang sayur yang saya alamin. Atau kelulusan gitu ya, atau baru masuk sekolah. Nah itu kalau di perkotaan seperti ini itu pengaruh sekali teman-teman. Jadi setiap ada urusan ibu-ibu gitu ya, urusan sekolah, anak kelulusan, itu kan biasanya kan ibu-ibu yang jalan kalau di kota-kota begini. Sayuran itu lakunya rada kurang teman-teman, karena ibu-ibunya pada sibuk, jadi banyak yang nggak mau masak, dan itu berlaku sampai 1 bulanan terkadang. Jadi disitulah masa-masa kritis seperti itu. Jadi kalau kita punya hutang yang jangka panjang, itu akan mengalami masa-masa krisis itu, dimana kita pemasukan sedikit, cukup buat pengeluaran di rumah aja. Kadang hasilnya kita dagang itu ya, kadang-kadang emang bener-bener ya stick, kalau bahasa orang papak, kalau orang-orang sini mah bilang. Tapi pengeluaran kita harus besar, mana buat bayar cicilan, mana buat emang dagang kita lagi down gitu ya kan. Nah itu di situ, dan itu akan mengalami perputaran itu. Kayak bulan puasa emang lakunya rada kurang, menjelang lebaran kita banyak libur, jadi di situ akan terasa nanti kita bakal ngeluarin tabungan kita yang udah kita tabung lama itu, harus untuk menutupi itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang harus dihindari, ini maaf nih ya, bukan saya mau memprovokasi teman-teman supaya tidak minjem-minjem sama bank harian gitu, bukan. Ini maaf nih kepada teman-teman yang keliling bank harian. Sebenarnya banyak yang membutuhkan juga itu jasa mereka. Tapi untuk tukang sayur yang saya alami ya,
Kenapa saya bikinkan videonya? Supaya saya sarankan untuk menghindari hal itu. Jadi teman-teman, saya juga pernah ngalamin hal itu. Jadi saya pinjam kadang-kadang 1 juta gitu ya, buat 1 bulan. Itu pernah saya alamin juga. Jadi keuntungan kita hari itu terkadang udah kita keluarin duluan buat mereka, terkadang 40.000 atau 50.000 ya kan, buat mereka. Sedangkan kita kan penghasilan kadang-kadang ya nggak nentu, kita belum untung udah buat bayar mereka gitu, belum kita buat di rumah. Jadi kadang-kadang kita nggak untung, apalagi kalau double, punya utang panjang, utang tahunan ditambah utang itu, ada juga utang mingguan, lebih sengsara lagi di dagang sayur. Makanya hindari sekali hutang teman-teman. Dan jika kita udah mengalami itu, kita akan tutup lubang, gali lubang untuk menutup itu. Makanya kita jadi kesulitan bermodalnya, jadi di modal kita akan mengalami kesulitan. Begitu. Terus lagi utang-utang mingguan yang kayak ya zaman sekarang kan lagi rame tuh ibu-ibu deprok apa itu. Ini maaf nih ya, semuanya maaf nih. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi aja sebenarnya, yang utang mingguan. Jadi kadang-kadang kita namanya kita orang hidup ya, sedangkan penghasilan kita minim, ya pas-pasan lah ya. Kita akan kesulitan juga, dimana kita harus setiap minggu harus setoran. Apalagi nih kalau kita sampai nggak punya uang di saat waktu setoran, atau setoran kita double gitu ya, maka kita akan mengalami kesulitan sekali hal itu. Bahkan modal kita bisa kegerus loh. Itu yang saya alamin. Makanya saya sekarang menyarankan untuk teman-teman, karena ini udah pengalaman saya, udah saya alami. Makanya saya ceritakan kepada teman-teman yang teman-teman jangan sampai mengalami hal ini juga. Ya seperti itu. Apalagi kalau tiga-tiganya punya itu utang kayak gitu, udah siap-siap aja kalian. Siap-siap bakalan bangkrut, bakalan pre-prean mulu dagang karena kehabisan modal. Udah setiap hari kita harus setoran, setiap minggu juga nanti setoran, ada lagi setoran jangka panjang yang bulanan. Udah siap-siap aja bakalan bangkrut. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang dagang sayur terutama ya, atau pedagang-pedagang kecil lainnya, hindari hal ini. 3 nih utang yang harus dihindari supaya kita enjoy dagang itu. Dimana kalau kita dagang udah mulai kehabisan modal, sedangkan harus bayar cicilan, uang nggak ada, itu raut muka kalian tuh akan beda. Kalian nggak bakal enjoy, muka kalian tuh berkerut-kerut gitu, kayak tua, kayak orang banyak masalah. Akhirnya nggak fokus dagang, terus kalau ngelayanin itu kita jadi nggak ceria. Gimana sih? Udah itu mau gampang tersinggung biasanya kalau orang seperti itu. Bisa-bisa diledek sama, ya kalau bahasa dibecandain lah ya, dibecandain sama konsumen kita aja bisa menimbulkan kekesalan loh, karena kita nggak enjoy, karena banyak masalah, dan itu akan kebawa-bawa kemana-mana. Makanya saran saya hindari hal ini, dan ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi teman-teman, mungkin ini saja sharing kita hari ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya alamin sebelumnya. Dan jangan sampai teman-teman mengalaminya juga. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya.